warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ikhwan, dimanapun saudaraku berada yang menonton mudzakarah atau tausiah hari ini, fa insyaallah semoga Allah sertai hidayah taufik inayah untuk kita semua. Tentunya agar tausiah ini, kajian ini lebih luas manfaatnya, Abi mohon dengan kerendahan hati ikhwan semoga ridha untuk mensubscribe, like, komen dan men-share. Insyaallah akan lebih luas manfaatnya dan menjadi jariah bagi ikhwan. Abi tidak bisa membalas kebaikan ikhwan kecuali diberikan kepada Allah. Semoga amal ikhwan dalam mensubscribe, like, men-share dan komen menjadi jariah. Insyaallah semoga ikhwan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, disehatkan badannya, terutama dikuatkan iman dan Islam. Oke, jangan lupa sobrek. Atunun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Amma ba'du. Ikhwanul muslimin dimanapun ikhwan berada, Masya Allah, Alhamdulillah, hingga detik ini kita masih ditakdirkan bisa untuk menyaksikan tausiah yang insya Allah semoga Allah senantiasa memberikan hidayah untuk kita semua tentunya. Ikhwanul muslimin dimanapun berada, Rasulullah mengatakan bahwa man takabbara wada'ahullah, barang siapa yang sombong, ujub dan takabur, maka Allah akan merendahkan hidupnya serendah-rendahnya. Artinya ikhwan, itu Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa kita manusia di dunia ini tidak boleh sombong. Siapa mereka yang sombong? Mereka yang sombong adalah orang yang merasa aku. Segala sesuatunya, aku kaya, aku hebat, aku ganteng, aku cantik, aku pinter, aku takwa, aku rajin ibadah, aku rajin ngaji, aku benar. Itulah manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebab? Karena pada dasarnya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ikhwan, artinya bahwa la haula adalah daya di dalam diri kita untuk bisa melaksanakan perintah Allah, untuk bisa menjauhi larangan Allah, untuk bisa mengamalkan segala anjuran-anjuran Allah, serta untuk bisa mengamalkan syariat-syariat Allah. Wala quwata, dan tiadalah kekuatan di dalam diri kita untuk bisa menjauhi kemaksiatan, untuk bisa menjauhi dosa, untuk bisa menyingkiri segala sesuatu yang dilarang Allah. Illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah, kecuali dengan izin Allah. Itu artinya ikhwan, Allah sudah mengabarkan kepada kita bahwa kita ini tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Artinya ikhwan, kalau seseorang dijadikan oleh Allah rajin ibadahnya, taat, takwa, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang soleh, ingat, semua itu hidayah Allah, izin Allah, kehendak Allah, dan bajunya Allah. Artinya Allah menutupi kekurangan kita dan aslinya kita. Karena aslinya kita adalah makhlul khoto'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya adalah lalai dan salah, pendosa. Kita ini pabrik dosa, ikhwan. Kalau ada seseorang mampu menahan diri dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan, itu pertolongan Allah, itu kekuatan Allah. Begitupun kalau ada seseorang mampu menjalankan perintah Allah, rajin sholatnya, rajin ngajinya, rajin ibadahnya, awas, jangan akui itu, tetapi yakini bahwa itu adalah pertolongan Allah, kekuatan Allah. Dengan taat dan takwa itu Allah tutupi keaslian diri kita, padahal kita adalah makhlul khoto'i wan nisyan. Ikhwanul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adamin hatta,
Setiap anak manusia itu adalah pelaku kesalahan. Tapi kata Rasulullah, wa khairul khata'ina, sebaik-baiknya orang yang bersalah. Orang salah pun menjadi baik, ikhwan. Kenapa? Kalau mereka tahu diri dan mau mengakui, tawabuna, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dalam muslimin, sekali lagi jauhkan sifat sombong. Pak, insya Allah orang yang rajin tawadu, rumasa, mengakui dan mengerti serta tahu siapa aslinya sejatinya diri kita ini, dan insya Allah orang itu akan diangkat derajatnya. Karena Rasulullah mengatakan, man tawadda'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tahu diri, rumasa diri ini adalah pendosa, rumasa diri ini tiada daya dan upaya kecuali izin Allah, taufik Allah, inayah Allah, dari Allah, kekuatan Allah, hidayah Allah. Kita mampu melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka orang seperti itu kata Rasulullah, rafa'ahullah, akan diangkat derajatnya oleh Allah dari dunia sampai akhirat. Walaupun seluruh makhluk Allah berusaha menghinakannya, tetap akan mulia dari dunia sampai akhirat. Begitupun sebaliknya, ikhwan. Kalau sombong, ya bangga dengan kekayaannya, jabatannya, kedudukannya, serta bentuknya. Apa kata Rasulullah? Wada'ahullah. Tetap Allah akan merendahkan orang yang sombong. Walaupun sedunia ini beserta isinya memuliakannya, mengangkatnya, tetap orang itu akan hina dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dalam muslimin, sebenarnya Allah sudah cerminkan di dalam diri kita. Siapa kita? Kita ini diciptakan dari air hina. Subhanallah, sperma. Lalu kita lahir ke dunia, sehari-harinya membawa kotoran dari barang yang najis, yang tak pernah lepas dari kotoran manusia. Subhanallah. Dan kemudian kita akan kembali kepada Allah. Apa yang akan terjadi? Lebih hina lagi, diri ini akan menjadi bangkai. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau seseorang menjadi gagah, keren dan berharga, itu karena ditutupi oleh Allah dengan baju yang mahal, dengan peci yang mahal, sepatu yang mahal, dasi yang mahal, jam yang mahal, cincin yang mahal, mobil yang mahal. Namun sesungguhnya sadarilah dan sesadar-sadarnya bahwa kita adalah tercipta dari barang hina, sehari-hari bawahi barang hina, dan mati akan menjadi barang hina. Ikhwan dalam muslimin, begitupun roh kita tidak akan mampu melakukan satu kebaikan kecuali pertolongan Allah. Berarti setiap kita melakukan kebaikan itu milik Allah dan punya Allah. Sesungguhnya kita ini adalah makhluk khoto'i wan nisyan, pelaku dosa, pabrik dosa. Ketika kita melakukan kesalahan, itulah kita dan aslinya kita. Awas, jangan sombong, jangan pernah ada aku di dalam diri kita. Itu kesombongan, itu keangkuhan, bukan pakaianmu, tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Subhanallah wa bihamdihi. Ikhwan muslimin, orang yang tawadhu adalah orang yang tahu diri. Orang yang sombong adalah orang yang tidak mengenali dirinya siapa. Jadi ikhwan, sudah jelas pernyataan mayyahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak akan pernah ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan pernah ada yang bisa memberi petunjuknya. Artinya, segala kebaikan itu milik Allah. Sementara segala keburukan, dosa dan salah itu penyebabnya adalah dari nafsu kita sendiri. Man arrafa nafsah faqad arrafa rabbah. Barang siapa yang tahu diri, berarti mereka telah mengenal siapa Tuhannya. Dalam muslimin, orang kalau sudah mengenal dirinya siapa, insya Allah sifatnya akan tawadhu, berjiwa besar, tidak akan pernah sombong, tidak akan pernah menyalahkan orang lain, bahkan tidak akan pernah membenci kepada orang-orang yang maksiat dan mungkarat. Ketika melihat seseorang yang melakukan kesalahan dosa, dia menangis dan berkata, ya Allah, tutupilah mereka kekurangannya ya Allah, berilah petunjuk mereka ya Allah. Subhanallah, alhamdulillah ya Allah. Hamba Engkau jadikan orang yang mau menjalankan perintah-Mu, mampu melaksanakan dan mengamalkan perintah-Mu ya Rabb. Dengan kekuatan-Mu, dengan taufik-Mu, dengan inayah-Mu, hamba menjadi orang yang mau melakukan perintah-Mu, mampu menjalankan perintah-Mu ya Rabb. Begitupun pula mereka ya Rabb. Berilah kekuatan, taufik, inayah, hidayah agar mereka juga mampu menjalankan perintah-Mu. Karena sesungguhnya hamba adalah seperti mereka tanpa-Mu. Karena sesungguhnya mereka adalah hamba tanpa-Mu ya Allah.
Mereka melakukan kemaksiatan, kemungkaratan. Itulah aslinya hamba ya Rob. Maka dari itu ya Rob, berilah mereka taufik inayah hidayah. Insya Allah kita akan memeluk mereka, mengajak mereka, menasehati mereka, bahkan memberikan motivasi kepada mereka yang sedang jauh dari jalan Allah atau yang sedang melakukan kemaksiatan, kemungkaratan. Tetapi bagi orang yang sombong, dia akan merasa suci. Dia benci kepada mereka, menghina mereka, bahkan menggibah mereka. Dia bangga dengan ketakwaannya. Ini bahlak, ini adalah suatu penyakit yang merusak amal seseorang. Bahkan ini yang membatalkan amalan-amalan seseorang. Sebanyak apapun amalannya, kalau ujub dan takabur, maka hilanglah semua pahalanya. Ya kawan muslimin, kembali innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita ini semua segala sesuatunya milik Allah dan segala sesuatunya akan kembali kepada Allah. La ilaha illallah. Maka dari itu ya kawan, kita yang ditakdirkan oleh Allah mampu menjalankan perintah Allah walaupun ya ala kadarnya tidak sesempurna mungkin, ya, bisa menjauhi larangan Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Jaga hati, jangan sampai sombong dan takabur. Senantiasa wirid, senantiasa amalkan la haula wala quwata illa billah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau maha suci, Engkau maha baik, Engkau maha mulia, Engkau maha sempurna. Ini sesungguhnya hamba kuntu minadz zalimin, adalah ahli maksiat, pabrik dosa, salah dan budak nafsu. Tanpa kekuatanmu ya Rob, apalah jadinya hamba. Tanpa inayah hidayahmu ya Rob, apalah jadinya hamba. Mungkin hamba lebih hina dari mereka yang melakukan maksiat. Itulah ta'aruf, itulah orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanal muslimin, sekali lagi mari jadilah orang yang tawadu, yang rumah sendiri, Pak, insya Allah akan mulia dunia akhirat. Jangan sombong, karena sombong kapanpun waktunya fangta jadi saatah pasti hancur dan hina serta rendah. Ikhwanal muslimin, itulah yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon hampura, pasti banyak salahnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.